Surat yang tak pernah sampai, karya D. Lestari. Suratmu itu tidak akan pernah terkirim, karena sebenarnya kamu hanya ingin berbicara pada dirimu sendiri. Kamu ingin berdiskusi dengan angin, dengan wangi 11 tangkai sedap malam yang kamu beli pada tukang bunga yang berwajah melas. Dengan nyamuk-nyamuk yang cari makan, dengan malam, dengan detik jam, tentang dia. Dia yang tidak pernah kamu mengerti. Dia, racun yang membunuhmu perlahan. Dia yang kamu reka dan kamu cipta. Sebelah darimu menginginkan agar dia datang, membencimu hingga muak dengan dia mendekati gila, menertawakan segala kebodohannya, kekilafannya untuk sampai jatuh hati padamu, menyesalkan magis yang hadir naluriah setiap kali kalian berjumpa. Akan kamu kirimkan lagi tiket bioskop, bon restoran, semua tulisannya dari mulai nota sebaris sampai doa berbait-bait. Dan beceklah pipinya karena geli, karena asap dan abu dari benda-benda yang ia hanguskan. Bukti-bukti bahwa kalian pernah saling tergila-gila beterbangan masuk ke matanya. Semoga ia pergi dan tak pernah menoleh lagi. Hidupnya pasti akan lebih mudah. Tapi sebelah dari kamu menginginkan agar dia datang, menjemputmu, mengamini kalian, dan untuk kesekian kali jatuh hati lagi. Segila-gilanya, sampai batas gila dan waras pupus dalam kesadaran murni akan cinta. Kemudian mendamparkan dirilah kalian di sebuah alam tak dikenal untuk membaca ulang semua kalimat. Mengenang setiap inci perjalanan, perjuangan, dan ketabahan hati. Betapa sebelah darimu percaya bahwa setetes air mata pun akan terhitung. Tak ada yang mengalir mubazir. Segalanya pasti bermuara di satu samudra tak terbatas. Lautan merdeka yang bersanding sejajar dengan cakrawala. Dan itulah tujuan kalian. Kalau saja hidup tidak berevolusi, kalau saja mau mendapat selamanya menjadi fosil tanpa terganggu, kalau saja kekuatan kosmik mampu stagnan di satu titik, maka tanpa ragu kamu akan memilih 1 detik bersamanya untuk diabadikan. Cukup 1 detik yang segenap keberadaannya dipersembahkan untuk bersamamu. Dan bukan dengan ribuan hal lain yang menanti untuk dilirik pada detik berikutnya. Betapa kamu rela membantu untuk itu. Tapi hidup ini cair, semesta ini bergerak, realitas berubah. Seluruh simpul dari kesadaran kita berkembang mekar. Hidup akan mengikis apa saja yang memilih dia, memaksa kita untuk mengikuti arus agungnya yang jujur tetapi penuh rahasia. Kamu tidak terkecuali. Kamu takut karena ingin jujur, dan kejujuran menyurutkanmu untuk mengakui kamu mulai ragu. Dialah bagian terbesar dalam hidupmu, tapi kamu cemas. Kata sejarah mulai menggantung hati-hati di atas sana. Sejarah kalian, konsep itu menakutkan sekali. Sejarah memiliki tampak istimewa dalam hidup manusia, tapi tak lagi melekat utuh pada realitas. Sejarah seperti awan yang tampak padat berisi, tapi ketika disentuh, sempat menjadi embun yang rapuh. Skenario perjalanan kalian mengharuskanmu untuk sering
menyejarahkannya, merekamnya, lalu memainkannya ulang di kepalamu sebagai sang kekasih impian, sang tujuan, sang inspirasi bagi segala mahakarya yang termuntahkan ke dunia. Sementara dalam setiap detik yang berjalan, tanpa ada usaha untuk saling mencocokkan, lama baru kamu menyadari bahwa pengalaman merupakan bagian tak terpisahkan dari hubungan yang diikat oleh seutas perasaan mutual. Lama bagi kamu untuk berani menoleh ke belakang, menghitung berapa banyakkah pengalaman nyata yang kalian alami bersama. Sebuah hubungan yang dibiarkan tumbuh tanpa keteraturan akan menjadi hantu yang tidak menjejak bumi. Dan alasan cinta yang tadinya diagungkan bisa berubah menjadi utang moral, investasi waktu, petasan, serta perdagangan kalkulatif dua pihak. Cinta butuh dipelihara, bahwa di dalam sepak terjangnya yang serba mengejutkan, cinta ternyata masih butuh mekanisme agar mampu bertahan. Cinta jangan selalu ditempatkan sebagai iming-iming besar, seperti ranjau yang tahu-tahu meledakkanmu, entah kapan dan kenapa. Cinta yang sudah dipilih sebaiknya diikutkan setiap langkah kaki, merakatkan jemari, dan berjalanlah kalian bergandengan, karena cinta adalah melalui. Cinta tidak hanya pikiran dan kenangan, lebih besar, cinta adalah dia dan kamu. Interaksi, perkembangan dua manusia terpantau agar tetap harmonis. Karena cinta pun, hidup bukan cuma masuk untuk disembah sujud. Di meja itu, kamu dikelilingi tulisan tangannya yang tersisa. Kamu sadar betapa tidak adilnya ini semua. Kenapa harus kamu yang kebagian tugas dokumentasi dan arsip, sehingga cuma kamulah yang tersiksa? Jangan heran kalau kamu menangis jadi-jadinya. Dia yang tak pernah menyimpan gambar rupamu pasti tidak tahu apa rasanya menatap lekat-lekat satu sosok. Sampai pada halaman kedua suratmu, kamu yakin dia akan paham, atau setidaknya setengah memahami betapa sulitnya perpisahan yang dilakukan sendirian. Ketika surat itu tiba di titiknya yang terakhir, masih ada sejumput kamu yang bertengger tak mau pergi dari perbatasan usai dan tak usai. Bagian dari dirimu yang merasa paling bertanggung jawab atas semua yang sudah kalian bayarkan bersama demi mengalami perjalanan hati sedahsyat itu. Dirimu yang bingung tapi keras kepala, memilih untuk tidak ikut pergi bersama yang lain, menetap untuk terus menemani sejarah. Dan karena waktu semakin larut, tanganmu pun sudah menurun, maka kamu akan membiarkan si kecil itu bertahan selamanya. Mungkin suatu saat, apabila sekelumit dirimu itu mulai kesepian dan bosan, ia akan berteriak-teriak ingin pulang, dan kamu akan menjemputnya. Lalu membiarkan sejarah membentengi dirinya dengan tembok tebal yang tak lagi bisa ditembus. Atau mungkin ketika sebuah keajaiban mampu menguak kekeruan ini, jadilah ia semacam mercusuar, kompas, bintang selatan yang menunjukkan jalan pulang bagi hatimu untuk akhirnya menemuiku. Aku yang merasakan apa yang kau rasakan, yang mendampau untuk mengalami. Aku yang telah menuliskan surat-surat cinta padamu, surat-surat yang tak pernah sampai.